Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi alladhi la yukhibu rajiyah wa la yaruddu da'iyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله sidang jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa untuk bermuajahah kembali, bertatap muka untuk melanjutkan kajian kita, yaitu hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi. Pada pertemuan yang lampau kita sudah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan syahadatain, ya, dua kalimat syahadah. Yang mana ketika kita membahas dua kalimat syahadah ini, ya, kita sudah menjelaskan panjang lebar sampai kepada pembahasan syahadah kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang poin yang terakhir dari pembahasan itu, ya, pembahasan syahadah tersebut, yaitu poin ke-8, ihtiramu aqwalihi, yaitu memuliakan ucapan Rasulullah SAW, yaitu memuliakan hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Tidak boleh kita meletakkan kitab-kitab hadis itu sembarangan. Ya. Itu untuk memuliakan hadis-hadis tersebut. Kemudian bagaimana cara memuliakannya lagi? Di antaranya adalah kita harus berupaya untuk merealisasikan hadis-hadis tersebut di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya dikatakan di sini, ya, ihtiramu aqwalihi bimakna ayyuhtaram, ya, ayyahtarima aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tadau ahadithahu alaihi salatu wassalam fi amakin ghairi laiqah. Ya. Termasuk di antara menghormati, memuliakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah kita menaruh kitab-kitab hadis itu di tempat-tempat yang tidak pantas. Ya. Posisinya hampir sama dengan Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam riwayat disebutkan hadis itu, ya, dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lampau. Inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku telah didatangi Al-Quran dan yang semisalnya seperti Al-Quran. Itu hadis Rasulullah SAW. Kalau kita memuliakan Al-Quranul Karim sebagai firman Allah Jalla Jalaluh, tentunya sabda Rasulullah SAW sebagai wahyu yang telah Allah wahyukan kepada Nabi yang mulia juga harus kita muliakan. Ya. Lianna hadza naun minal imtihan, ini sama dengan cobaan bagi kita. Ya. Di antaranya adalah untuk memuliakan sabda Rasul, alla tarfa sautaka inda qabrihi. Ya, kalau sekarang kan Nabi sudah enggak ada. Yang ada adalah makamnya beliau. Ketika dimudahkan Allah kita sampai ke Masjid Nabawi, maka tidak boleh kita meninggikan suara di sana. Ya, tidak boleh. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar ada dua orang laki-laki dari Taif ketika itu, ya, mereka berbicara begitu kuatnya, bahkan dengan nada yang berisik begitu, ya, sampai-sampai, ya, Umar bin Khattab mengatakan di dalam sabda, di dalam ucapan beliau, ya, ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa katanya? Laula annakuma min ahli Taif, la auja'tukuma darban. Kalaulah bukan
karena kalian berdua ini dari Taif, katanya, ya, penduduk Taif, bukan penduduk Madinah begitu. Sungguh aku pasti akan memukul kalian. Ya. Aku akan memukul kalian, kata Umar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh meninggikan suara sedikit pun di sisi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini demi apa? Demi memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk wujud dari syahadat kita kepada Nabi yang mulia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surat Al-Hujurat, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lah bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, ya, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian. Fauqa sautin nabi, di atas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau suara kan sudah enggak bisa kita dengar. Tapi kalau sabda Rasul masih bisa kita baca. Ya. Jangan kalian tinggikan. Ya. Wala tajharulah, jangan kalian ribut, ya, jangan kalian meninggikan suara kalian bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'd, seperti ya suara kalian kepada sebagian di antara kalian. Ya, kalau kita kan biasa teriak-teriak gitu ya. Ya. Di antara kita memuliakan Rasulullah SAW itu dengan tidak meninggikan suara kita ketika dibacakan hadis Rasulullah SAW. Jangan kita bertengkar gara-gara itu. Gitu. Kan banyak juga orang bertengkar karena sabda Rasulullah SAW. Bahkan dia merendahkan. Itu nggak cocok hari ini. Itu sudah tidak relevan. Itu kan zaman dulu. Ini termasuk apa? Termasuk merendahkan dan melecehkan. Ya. Walaupun dengan nada yang pelan. Ya, sekalipun dengan nada yang rendah sekali, tapi dia telah menghinakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa akibatnya itu? Antahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Maka nanti akan gugurlah amal-amal soleh kalian. Pahalanya dihapus Allah Subhanahu wa taala. Gugur, ya. Wa antum la tashkurun, sementara kalian enggak tahu, kata Allah. Ketika ayat ini turun, ya, ada seorang sahabat yang namanya itu adalah Thabit bin Qais, ya, seorang sahabat. Ketika dia mendengar ayat itu turun, dibacakan di hadapan sahabat ketika itu oleh Rasulullah SAW, ya, ketika Rasul berkhutbah, ya, maka dia pergi ke rumahnya dan tidak keluar rumah lagi. Saking takutnya dia, ya, dia khawatir ayat itu ditujukan kepadanya. Kenapa demikian? Karena dia pernah meninggikan suaranya begitu, ya. Padahal bukan karena marah-marah, bukan gitu. Dia pernah meninggikan suaranya di depan Rasulullah SAW. Jadi dia khawatir ayat itu ditujukan kepadanya. Saking takutnya dia pergi sembunyi ke rumah dan menangis sejadi-jadinya di rumah. Ya, dia merasa bersalah begitu. Maka dikatakan di sini, ya, innar rajula mundhu anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah wa huwa fi baitihi yabki lailan wa naharan. Jadi ketika Allah menurunkan ayat itu, maka dia pun pergi ke rumahnya menangis siang malam. Bayangkan. Ya. Itulah kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, mana Thabit bin Qais? Kok saya nggak lihat gitu? Karena Nabi bertanya, kemudian mereka mengatakan, dia menangis di rumahnya siang dan malam, ya Rasulullah. Ya. Kenapa dia menangis begitu? Coba jemput dia ke sini. Izhab. Ya. Fad'uhu li.
Coba panggil dia ke sini. Ya. Akhirnya para sahabat pergi memanggil Sabit bin Qais. Kemudian Rasul bertanya kepada dia, "Ma yubkika ya Sabit?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Sabit, katanya. Ya. Kemudian faqala ana saitu wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-ayah nuzilat fiyya. Aku khawatir sekali, katanya. Jangan-jangan ayat itu turun berkenaan denganku. Ya. Dia khawatir sekali. Padahal dia bukan merendahkan sabda Rasul, tidak. Bukan marah juga tidak. Hanya meninggikan suaranya saja. Ya. Itu ya. Ini menunjukkan kecintaan mereka. Karena saya sangat khawatir, katanya, antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Aku khawatir amalku itu sudah gugur semuanya. Sementara aku nggak sadar gitu. Itu yang menakutkan bagi Sabit bin Qais. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul pun bersabda kepada Qais, ya, Sabit bin Qais, "Amma tardu an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulul jannah." Ya. Adapun orang yang ridho terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dan dia akan hidup bahagia dan dia akan terbunuh sebagai syahid, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Inilah alasan para ulama mengatakan Sabit bin Qais ini adalah orang yang telah dijamin oleh Rasul masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian, ya, di dalam kisah tersebut tidak tidak diragukan lagi sabda Rasul yang disampaikan kepada Sabit bin Qais ini. Nyatanya ketika dia ikut berperang, ya, dia pun terbunuh sebagai syahid. Sebelum terjadi peperangan itu, dia hidup sangat mulia. Dimuliakan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ikut berperang, ya, di dalam tarikh disebutkan, kemudian dia pun meninggal dunia sebagai syahid. Kemudian insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang menyebutkan, ya, bahwasanya Sabit bin Qais ini, kata para ulama, termasuk orang yang telah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menegaskan hal itu adalah yang unik sekali. Di dalam kisah, ya, di dalam hadis juga ada kisah yang sangat menarik, ya, tentang Qais setelah meninggal dunia. Ya. Ketika Qais telah dimakamkan, baju dira'ahnya, baju perangnya atau baju besinya begitu. Ya, kalau orang zaman dulu kan pakai baju besi itu kalau perang, karena main pedang, ya, ditutupin besi. Setiap ruas-ruas badannya itu dikasih besi dan ada bajunya. Ya. Jadi suatu ketika Sabit bin Qais ini telah dimakamkan, maka ada di situ baju besinya. Baju besi, ya, baju perangnya itu. Kemudian lewatlah seorang tentara atau beberapa tentara lewat, ya. Kemudian salah satunya mengambil baju itu. Ya, setelah diambil dia bawa dan dia taruh di atas baju besi itu periuk, ya, sejenis tempat memasak nasi gitu. Ya. Dia taruh di atasnya gitu. Kemudian pada malam harinya, tentara tersebut bermimpi. Ya. Dia bermimpi melihat Qais, ya, mengatakan bahwasanya itu baju besi dia. Ya. Kemudian karena karena perihal itu sedikit kok seperti tahu si Qaisnya gitu ya, Sabitnya gitu. Akhirnya dilaporkanlah kepada siapa? Kepada Khalid bin Walid yang memimpin peperangan ketika itu, ya, yang membawa pasukan tadi. Kemudian begitu dilaporkan, Khalid bin Walid memerintahkan, coba kalian lihat apa benar itu mimpinya. Dilihat memang benar, ya. Baju besinya itu ditimpa dengan periuk tempat memasak itu tadi. Itu dari mimpi. Ini adalah salah satu di antara, ya, penegasan bahwasanya Sabit bin Qais ini betul-betul sudah dijamin masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Ini hanya sekedar kisah
yang menjelaskan kepada kita ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Qais berkaitan dengan apa? Dia adalah orang mulia, kemudian mati syahid ketika berperang, dan insya Allah dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Jalla Jalaluh, dan karena dia adalah orang yang telah merasa khawatir terhadap dirinya ketika ayat Allah Subhanahu wa taala turun, kita bacakan di atas itu surah Al-Hujurat tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang hari ini banyak bertengkar, bacakan hadis bertengkar. Ya. Ini tidak mengindahkan, ya. Dia tidak mengindahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ikhwani fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kita kembali kepada hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lampau, itu hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi ini yang sedang kita bahas ya. Itu hadis berkaitan ketika Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika dia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, kemudian dia menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Kita sudah membahas tentang syahadatain itu. Kemudian dalam sabda itu disebutkan wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan salat. Ai ta'ti biha qawimatan. Ya, kamu harus datang atau melakukan salat itu dengan semangat, ya. Wala takunu qawmatan illa bi fi'li syurutiha. Dan itu tidak bisa kamu lakukan melainkan dengan syarat-syaratnya. Itu ya. Au arkaniha, ataupun dengan menjalankan rukun-rukunnya. Wa wajibatiha, sekaligus hal-hal yang diwajibkan ketika melakukan salat. Wa hadza labudda minhu, ya. Bi mukammilatiha takunu akmal. Maka ini tidak bisa dilepaskan, ya. Syarat, rukun, wajibnya atau sunnah-sunnah terdapat di dalamnya sebagai penyempurna sholat tersebut. Ya. Maka sebenarnya kalau pembahasan sholat itu panjang. Ya. Pernahkah kita berpikir berkaitan dengan sholat itu sebagai rukun Islam yang kita yakini selama ini? Apakah sholat saya sudah diterima? Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana cara berdirinya? Bagaimana cara mengangkat tangannya? Di mana ditaruh tangan kita? Ya. Ketika sedekap, apa yang harus kita lakukan ketika kita bangkit dari ruku? Ini tidak pernah berpikir, hanya baru bisa kita melihat, oh saya dulu diajarkan begini. Ya. Sudahkah kita mengamalkan itu dengan dalil? Nah, itu yang penting kan gitu. Ya. Jangan nanti karena ikut-ikutan naruh tangan di sini misalnya, cara meletakkan tangan saja, ya. Di atas dada itu ada 3 jenis. Kalau kita bahas satu persatu itu. Belum lagi kita membahas tentang mengangkat tangan. Dan di mana saja kita harus mengangkat tangan. Bagaimana telunjuk kita ketika memberikan isyarat ketika tasyahud. Semuanya harus pakai dalil. Ya. Ini sebagai bentuk wujud, ya, kita menjalankan rukun Islam kita. Kita selama ini kan ya sholat gitu. Bahkan terkadang kalau kita amati sebagian kaum muslimin meletakkan tangannya di bawah pusarnya. Itu dari mana dalilnya? Bagaimana khilaf ulama di dalam hal itu? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat itu, ya tentunya dia berdiri selebar bahunya, menghadapkan jemari kakinya ke arah kiblat. Jangan seperti ini, gitu ya. Ya, menghadapkan jemarinya ke arah kiblat. Kemudian dia mulai mengangkat kedua tangannya, kalau mengangkat tentu dari bawah. Ya, dari bawah. Ke sini. Kemudian mengarahkan telapak tangannya dengan merapatkan jemarinya setinggi bahunya. Ya. Ada sebagian orang mengangkat tangan itu Allahu Akbar. Ada sebagian Allahu Akbar. Seperti orang malas gitu ya. Seperti orang malas. Bahkan di dalam hadis disebutkan, ya, kalau
di dalam penjelasan tentang bagaimana cara Rasulullah SAW sholat di dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam, ya, di situ dijelaskan detail bagaimana cara mengangkat tangan Rasulullah SAW ketika dia takbiratul ihram. Ya. Kemudian ketika dia selesai takbiratul ihram, di mana dia letakkan tangannya? Kalau di dalam hadis, ya, itu Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dada itu yang mana? Itu perlu dipahami sebagian orang ada karena ini dada dianggapnya di sini, sini dia. Sehingga dia kesusahan gitu. Ya. Kok sepertinya sholat tuh nggak susah-susah amat gitu, tapi kok bisa susah sekali dia sholatnya gitu. Ya. Nyatanya kalau kita amati bagaimana pendapat Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Ya. Yang dada itu yang mana gitu. Nyatanya dada itu kata Imam Ibnu Qudamah, ya, mulai dari ini lubang di bawah tenggorokan kita ini sampai ke pusat itu hitungan dada semua. Makanya ada yang diletakkan di sini, ada yang di sini gitu ya. Ya. Ada yang di sini sedikit gitu. Kemudian bagaimana cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Ya. Sebagaimana penjelasan para ulama itu ada 3 jenis. Yang pertama, ya, telapak tangan yang kanan ditaruh di punggung telapak tangan yang kiri. Seperti ini. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian dimajukan sedikit. Telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ya. Kemudian di mana lagi? Kemudian pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Makanya nggak susah. Ya, itu yang ada gitu. Ada sebagian orang meletakkan tangannya itu di bawah pusar. Ada dalilnya, ada. Nyatanya kalau kita lihat bagaimana pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Abdullah bin Baz, karena dua-duanya adalah hadis gitu ya, ahli hadis. Mereka berpandangan hadis itu dhaif. Ya, hadis yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Ya, tahta surah. Di sini. Ya. Mungkin di antara bapak-bapak mungkin pernah melihat ya, ada orang yang ketika dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusarnya. Ya betul-betul seperti orang yang belum sholat lah. Kan biasa kita nunggu imam takbiratul ihram masih begini tangannya. Ya mirip seperti itu. Ya. Itu ada dalilnya ada, tapi hadisnya dhaif. Bahkan Hay'ah Kibarul Ulama Saudi Arabia, ya, kumpulan para ulama di Saudi Arabia, itu membahas tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dia mengatakan itu adalah sunnah. Dia mengatakan sunnah. Ya, sementara ulama-ulama yang lain ya seperti Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Albani ya, yang mereka mengatakan hadisnya dhaif. Maka kembali kepada keumuman hadis, Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Itu yang lebih sahih. Makanya ketika ada orang meletakkan gini, kita juga tidak bisa menyalahkan. Itu kan keyakinan seseorang. Tapi kan kita mencari yang lebih sahih berkaitan dengan hal itu. Kemudian bagaimana cara rukuknya? Cara rukuknya Rasulullah SAW meletakkan atau menggenggam kedua lututnya. Menggenggam itu begini, bukan begini, atau bukan begini, bukan begini gitu ya. Nah, menggenggam seperti ini, digenggam lututnya. Bukan pula di atas tulang kering. Ada orang sholat ketika rukuk menaruh tangan di atas tulang kering banyak. Seolah-olah ya bukan panjang tangan ya, kepanjangan tangannya begitu. Ya kalau panjang tangan malik nanti dia. Ya. Seolah-olah tangannya tidak normal gitu. Kok naruhnya di tulang kering? Ini salah itu. Ya. Kemudian punggungnya bagaimana? Punggungnya rata. Mulai dari pinggang sampai ke kepala itu rata. Kepala tidak boleh mendongak ke atas dan tidak boleh menunduk ke bawah, yaitu lurus, ya, sehingga rata. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ya ketika ditaruh air 1 gelas di punggungnya Rasulullah SAW itu tidak akan tumpah. Itu menunjukkan ratanya punggung beliau ketika rukuk. Ya. Nah, ini kalau dibahas satu persatu, ya sampai salat itu panjang ya. Nah, kita langkap-langkap aja, ya. Karena ini berkaitan dengan rukun Islam yang sedang kita bahas, yaitu untuk qimus shalah, yaitu menegakkan salat. Baik. Salat di sini maksudnya mencakup kepada salat yang wajib ataupun yang sunnah.
ya. Baik dia itu sunnah rawatib, ya, atau barangkali sunnah mutlak, atau sunnah muqayyad begitu. Ya. Ini mencakup di dalamnya. Atau barangkali masuk ke dalamnya itu sholatul janazah. Atau lah gitu. Atau bukan. Sebagian mengatakan masuk ke dalamnya. Karena makna sholat itu sendiri secara etimologi bahasa, itu artinya adalah doa. Ya, itu artinya doa. Makanya ada sebagian orang berpandangan ya sholat itu cukup eling saja. Ya, nggak perlu ada gerakan-gerakan. Saya udah sholat udah gitu. Ya, ini keliru. Tapi secara syariat makna sholat itu, ya kalau tadi kan secara etimologi bahasa. Kalau terminologi syariat makna sholat itu adalah ya dengan gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tayyib. Ya. Itu berkaitan dengan salat. Kemudian selanjutnya watasuma Ramadan. Ya, saum atau puasa pada bulan suci Ramadan. Ya. Makna saum itu sendiri adalah al-habsu, yaitu mengekang, menahan, memenjarakan diri, ya, untuk melakukan segala hal yang membatalkan puasa. Ya, segala hal yang membatalkan puasa. Membatalkan secara langsung atau membatalkan berlahan. Ya, ada membatalkan berlahan, ada. Maksudnya mulai berkurang sampai habis begitu bisa. Ya. Tapi kalau membatalkan secara langsung itu makan dan minum begitu ya. Kemudian berhubungan suami istri. Ini membatalkan secara langsung. Tapi kalau membatalkan berlahan bagaimana? Ya mungkin ya mendengarkan musik gitu ya. Ya, nggak sadar dia sampai terbawa atau melihat sesuatu yang diharamkan. Ya. Ini boleh jadi batal semua jadinya. Kenapa? Karena itu dia pertahankan. Tapi kalau hanya sekilas barangkali, ya tidak membatalkan, hanya mengurangi nilai puasa tersebut. Allahu a'lam bishawab ya. Tayyib. Kemudian sebelumnya ada lagi waktu qiyas zakat afwan ya. Sebelumnya ada waktu qiyas zakat itu menunaikan zakat. Ya, rukun Islamnya waktu qiyamus shalah, waktu qiyas zakat, waktu sumar Ramadan. Ia menunaikan zakat, yaitu memberikan baik itu zakat harta kita ataupun zakat fitrah pada bulan suci Ramadan atau di akhirnya. Di akhir bulan suci Ramadan itu sebelum masuknya satu Syawal. Ya, atau telah masuknya satu Syawal boleh sebelum ditegakkannya sholat Idul Fitri. Ya. Jadi itu wajib bagi kita untuk mengeluarkan. Ya. Bagi siapa? Bagi yang memiliki kemampuan. Jangan sampai kita ya nggak mampu sampai utang-utang biar bayar. Itu di luar kemampuan. Ada orang seperti itu ada. Demi menjalankan kewajiban tapi memaksakan diri. Nah, ini sebenarnya tidak baik. Justru mereka lah yang harus kita berikan. Ada sebagian orang bertanya, kalau masalah zakat ini saya setelah dapat nih zakat nih tadi malam, ya boleh nggak saya zakatkan lagi gitu ya? Ya cuma dua. Kalau memang sudah mencukupi baginya dan tidak merepotkan dia, ya sah saja itu kan hak dia begitu ya. Misalnya banyak dia dapatkan dari sana dari sini semuanya banyak ngasih gitu. Ya. Kalau memang sudah mencukupi bagi dia dan sudah ada sisanya, boleh dia zakatkan. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu memberatkan dirinya untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Ya. Kemudian berkaitan dengan zakat ini tentunya kita jangan lupa. Ya. Bahwasanya kalau zakat harta ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengeluarkannya ya sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Kemudian yang terakhir adalah menunaikan haji ya wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila dalam hadisnya ya. Menunaikan haji ya bagi yang memiliki kemampuan ya. Ini bagaimana kira-kira ini kalau bagi yang mampu ini sekarang kan ada orang menganggap ya dengan menyicil ya menyisihkan sebahagian ya. Bahkan itu pakai ada lagi yang sistemnya apa? Sistem arisan.
Ya, bahkan sudut pandang ulama berkaitan dengan arisan ini ya kontroversi juga. Ya. Masalahnya kalau arisan itu jadi utang gitu. Ya. Apakah orang itu sudah dikategorikan mampu atau tidak? Ya nyatanya belum itu. Ya. Kalau nanti dikatakan seperti itu sudah mampu, ya ini merepotkan. Karena orang itu dianggap punya utang terus. Ya. Atau barangkali seperti sebagian ulama berpandangan hari ini. Kalau umroh, kita katakan umroh dan haji kan sama. Karena dalam ayat itu sama-sama wajib itu sebenarnya. Wa atimul hajja wal umroh. Ya, sempurnakanlah haji dan umroh ini. Ini menunjukkan kata para ulama posisi umroh dan haji itu sebenarnya sama. Ya. Sama-sama wajib begitu maksudnya. Ya, walaupun sebagian ulama berpandangan umroh itu adalah sebagai sunnahnya yang haji itu wajibnya begitu. Ya. Tidak menjadi persoalan, ya. Tapi sekarang ini kan ada khilaf berkaitan dengan seorang wanita bersafar tanpa mahram. Nah, ini kalau kita tanyakan kepada ulama, ya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan itu beralasan jika ada sudah sekelompok wanita, yang mereka itu orang-orang solehah, yang bisa menjaga diri, sudahlah bisa terwakili. Ini belum ada dalilnya pula itu. Ya, yang ada dalilnya wanita itu tidak boleh bersafar tanpa mahram, hakikatnya seperti itu. Jadi kalau dia, walaupun dia kaya, tapi Allah belum mampukan dia. Kenapa? Allah belum mampukan dari sisi mahramnya. Kan begitu mestinya. Ya. Allah belum mampukan berarti. Ya. Walaupun sudah mencukupi dana, sudah mencukupi dia kaya raya, tapi dia janda misalnya. Ya. Ini sudah mampu belum? Ya sebenarnya belum. Belum Allah mampukan dia dari sisi apa? Dari sisi mahramnya begitu. Yang lebih tepatnya seperti itu mestinya. Ya, tapi inilah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebahagian ya itu membolehkan dengan catatan sudah ada orang lain yang menjadi temannya begitu. Ya, Allah wa'lam bishawab ya. Tayyib. Oleh sebab itu pembahasan tentang ini istata'ta ilaihi sabila ini sebenarnya panjang. Ya, bagi yang mampu untuk melakukannya. Mampu secara fisik, kan begitu ya, mampu secara finansialnya, ya, kemudian mampu dari segala hal pendukung-pendukung, ya termasuk masalah mahram itu adalah masalah pendukung finansial dia punya, sehat fisik sehat, ya, jiwanya sehat, tapi pendukungnya kurang mampu, itu sebenarnya belum dikategorikan mampu untuk melakukannya. Ya. Wah, nanti nggak haji-haji. Ya nggak apa-apa. Kalau memang Allah belum menakdirkan dia punya mahram, kan begitu. Ya, mestinya kan harus dilihat ke sana gitu. Ya. Persoalannya nanti, ya, walaupun kata para ulama, haji atau umrohnya tetap sah. Karena sesuai syarat dan rukun saja kan begitu. Tapi dia berdosa melakukannya. Kenapa? Karena dia pergi bersafar tanpa mahramnya. Ya. Artinya dosa tetap dosa, ya. Kalau masalah dia melakukan ibadah itu ya sah, diterima Allah alam. Ya, kalau masalah diterima kan itu hak Allah ya. Ya bukan manusia lagi penentuannya, tapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, ikhwani fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Kemudian setelah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Jibril bertanya kepada beliau. Kemudian Jibril mengatakan sadaqta. Ya, kamu benar. Ya. Kemudian apa kata Umar ketika mendengar ucapan Jibril tersebut, ya ucapan laki-laki yang datang ini, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun jadi kaget katanya. Ya, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ini orang siapa ini gitu-gitu. Ya. Karena tak ada di antara sahabat yang kenal dengan orang itu. Ya. Kemudian Jibril melanjutkan, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya, coba beritahu aku tentang keimanan katanya. Waqala ya al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Ya. Jadi kata
laki-laki yang datang kepada Rasul itu, ya, dia minta dikasih tahu apa itu keimanan. Tadi apa itu Islam gitu ya. Maka Nabi pun menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan juga kepada malaikat-malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Ini rukun iman. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan, ya, bahwasanya ketika disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya ketika Islam itu disebutkan pada waktu yang sama dengan keimanan, makna Islam itu adalah lebih kepada amal-amal zahir. Ya, kepada amal-amal zahir. Ya. Dan bila ditanya ketika bersamaan disebutkan apa itu iman, maka itu lebih kepada amalan batin, yaitu i'tiqad, keyakinan. Itu. Ya. Makanya di dalam hal ini, ya, perlu kita cermati ketika disebutkan secara bersamaan Islam dan iman itu maknanya berbeda. Tapi ketika disebutkan terpisah, makanya maknanya sama. Samanya di mana? Ketika ada orang nanti bertanya tentang Islam saja, begitu, itu akan mencakup tentang keimanan. Ketika orang bertanya tentang keimanan, itu akan mencakup kepada amalan lahiriah, yaitu amalan Islam. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul aza anit thariq. Ya. Yang tertinggi dari cabang-cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah yang mana itu? Itu rukun Islam. Bukan berbicara tentang iman. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kan begitu? Itu apa itu? Itu amalan lahiriah semuanya. Itu berkaitan dengan Islam. Makanya ketika disebutkan terpisah Islam dan iman, dia maknanya menjadi satu. Ya. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maknanya berbeda. Bisa dipahami itu ya? Baik. Kemudian ketika Jibril ya bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu seorang laki-laki yang datang kepada beliau, ya, berkaitan dengan iman itu, maka di sini dikatakan oleh Rasul antu'mina billahi. Ya. Beriman kepada Allah mencakup kepada 4 perkara. Nah, bagaimana beriman kepada Allah? Bukan cukup, oh saya percaya, oh semoga enggak cukup itu saja. Ya. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Kita harus beriman tentang wujudnya Allah, adanya Allah. Ya. Jangan seperti orang-orang sufi, ya, sebagainya, ya, dia percaya ada Allah, tapi ada dan tiada. Ya, ada dan tiada. Ya. Bukti, ini membuktikan ini ya. Ketika kita tanya kepada dia, bagaimana menurut pandangan Anda tentang adanya wajah Allah? Ya. Ya, kullu syai'in halik illa wajhuhu gitu ya. Semuanya binasa melainkan wajah Allah. Kan begitu ya? Apa akan jawaban mereka? Jawaban mereka pasti nanti akan mengatakan, "Oh, itu maksudnya bukan wajah, itu kekuasaan." Itu ya. Kekuasaan itu zat atau sifat? Kekuasaan itu sifat, bukan zat. Kalau wajah itu zat. Berarti dia Tuhannya hanya sifat saja, tidak ada zatnya. Logikanya kan begitu. Ya, pengakuan dia sendiri, oh itu bukan wajah, itu maksudnya kekuasaan begitu. Ya, berarti dia punya Tuhan hanya bentuk sifat saja, tidak ada zatnya gitu. Ya, itu anehnya mereka. Makanya terkadang mereka mengatakan itu adalah ayat-ayat mutasyabihat dan lain sebagainya, tapi mereka salah di dalam menafsirkannya. Ya, baik. Ya. Jadi kita beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari ya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang mukmin. Barang siapa yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang mukmin. Ya.
Wa ma'adzalika la yumkin ayyujada ahadu yumkin wujudallahi ta'ala ya biqararati nafsihi. Ya. Tidak mungkin ada orang yang mendustai tidak adanya Allah. Kecuali orang ateis. Ya. Hanya mereka yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu atok-atoknya ateis siapa? Ya Firaun. Orang Firaun yang pertama kali mengatakan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la katanya kepada kaumnya. Dia tidak mengakui adanya Allah. Tapi buktinya di hati kecilnya tetap mengakui ketika Allah tenggelamkan dia di laut merah. Apa akhir katanya? Amantu bi rabbi Musa. Itu sebenarnya keimanan dia. Jadi pada dasarnya manusia atau semua makhluk yang ada ini semuanya mengakui tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin azan dulu. Ya, kami bihada. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi dalam beriman kepada Allah itu ada beberapa hal yang harus kita imani dengan sebenarnya. Yang pertama tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu bi infiradihi bir-rububiyyah. Yaitu beriman kepada Allah dengan kemahatunggalan di dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu adalah Allah lah yang menciptakan, al-khaliq, wal malik yang merajai, wal mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah. Ya. Siapa yang menciptakan manusia? Ya Allah. Siapa yang menguasai dan mengatur alam semesta ini, jagat raya ini? Ya Allah. Gitu. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah itu. Kita beriman dengan kemahatunggalan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi infiradihi bil uluhiyah, yaitu beriman kepada Allah dengan kemahatunggalan di dalam uluhiyahnya. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu adalah ibadah, ya. Jadi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala hanya Dialah yang berhak untuk disembah, begitu. Ya. Uluhiyah itu diambil dari kata alihaya lahu. Alihatun. Alihah itu adalah sesembahan. Ya. Makanya dikatakan di dalam beberapa penjelasan ulama berkaitan dengan makna la ilaha illallah, la ilaha. Ilaha di sini adalah dari kata ilahun itu. Diambil dari kata alihaya lahu. Makanya Allah itu adalah makhluk wa huwa ma'bud. Dia adalah sesuatu yang disembah. Jadi yang ketiga kita harus mengimani bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah sebagai salah satu konsekuensi dari apa yang telah kita syahadatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memberikan kesaksian bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain atau sesembahan-sesembahan yang lain itu adalah batil. Oleh karenanya, ya, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya, ya, Rabb yang berhak untuk disembah. Gitu. Kemudian yang keempat, Rabi antu binabil asma'i was sifat. Kita harus beriman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang mengatakan kok tauhid dibagi-bagi gitu ya. Karena tauhid itu dalam hal ini kan terbagi tiga gitu. Ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Padahal sebenarnya tauhid ini tidaklah dibagi oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala sudah bagi duluan. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama. Loh, di mana ayatnya kan begitu? Coba baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas itu tauhid rububiyah. Malikin nas itu tauhid asma dan sifat. Ya. Kemudian apa lagi? Ilahin nas. Ilah itu adalah tauhid uluhiyah itu sudah dibagi oleh Allah. Dengan berbagai cara penelitian ulama berkaitan dengan ayat-ayat itu, maka timbullah pembagian itu tadi. Bukan Ibnu Taimiyah yang bagi pada abad ke-8, bukan. Pada abad ke-7, bukan. Ya, kan banyak tuh orang menuduhkan Ibnu Taimiyah aja membagi-bagi tauhid gitu. Dipikirnya Ibnu Taimiyah, padahal para ulama sebelum itu di abad ke-3, di abad ke-2 Hijriah, para ulama sudah menyebutkan tentang pembagian tauhid, bukan Ibnu Taimiyah. Ya. Kan begitu. Hanya saja tuduhan ini ya tidak tepat. Ya, tapi karena kebencian ya begitulah. Ya. Sehingga mereka menuduhkan bahwasanya pembagian tauhid itu adalah bid'ah. Ya. Padahal itu adalah salah satu metode ya agar kita mudah memahami di mana letak kesalahan kita.
Kalau para ulama tidak menjelaskan itu, semua orang yang beriman kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pengatur alam semesta ini, ya sama semua berarti. Nggak ada yang kafir dong. Ya? Nggak ada yang kafir. Karena orang kafir sendiri pun mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Allah dalam firman menyebutkan, ya sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu itu. Ya. Oleh sebab itulah, ya, ketika pembagian tersebut itu bukan atas dasar rekayasa ya para ulama saja, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan. Oleh sebab itu poin yang keempat adalah beriman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang banyak orang keliru di sini. Bagaimana cara beriman terhadap sifat Allah atau asma Allah? Ya. Kita harus beriman ya terhadap sifat-sifat yang telah Allah sifatkan. Sifat itu terhadap dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita harus ya beriman terhadap sifat-sifat Allah yang telah disifatkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih tanpa takwil. Tidak boleh ditakwil. Ya. Tanpa ta'til, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditakwil atau ditafsirkan, tidak boleh pula ditolak. Ya. Tanpa takyif, tidak boleh bertanya bagaimana, enggak boleh. Wa tanpa tamsil, dan tidak boleh disama-samakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Jadi yang sulitnya bagi orang-orang yang tidak mengimani itu, ya, yang sulitnya bagi mereka, ya mereka segala sesuatunya diukur dengan akal. Ini yang sulitnya. Ketika kita bercerita tentang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ya, lalu yang terbetik di benak mereka itu, ya, itu bagaimana turunnya, kan begitu. Padahal tadi sudah dikatakan jangan ada istilah bagaimana berkaitan dengan asma dan sifat Allah, nggak boleh. Ya, tidak boleh ada bagaimana dalam benak kita. Imani saja. Sisanya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita imani. Ya tentunya tidak akan serupa. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah sesuatu apapun. Ini sudah tegaskan Allah. Bahkan wa huwas samiul basir. Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Makanya orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat itu, mereka nggak berani baca ayat itu. Maksudnya sampai ke ujung. Dia cukup laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah sesuatu apapun. Sampai situ aja. Dia tidak berani akan meneruskan ayat itu, wa huwa samiul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nanti kalau dia baca itu bisa kita jadikan itu sebagai hujah bagi dia sendiri. Hujah alaihi. Bagaimana menghujatnya? Loh, tadi Anda mengatakan tidak serupa dengan Allah. Buktinya Allah mendengar, makhluk mendengar. Berarti serupa dong. Ya kan begitu jadinya. Ya. Kamu katakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Sementara kamu katakan dia melihat. Makhluk juga melihat. Ya, kan begitu jadinya. Oleh sebab itu, ya, Allah melihat sesuai dengan kemahaagungan, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk melihat sesuai dengan kerendahan mereka, kefakiran mereka, kehinaan mereka. Penglihatan Allah tidak akan pernah sama dengan penglihatan makhluknya. Itu perlu kita imani. Makanya kekhawatiran mereka, ya, itu sangat keliru sekali. Bahkan kita dituduh sebagai orang yang mujassimah, yang mengatakan Allah itu berjisim seperti makhluk. Berjisim seperti makhluk. Ini keliru. Ya. Siapa yang mengatakan itu? Ya mereka sendiri. Mereka yang menuduhkan itulah yang beranggapan, ya, sebagaimana yang mereka ucapkan. Kita kan nggak pernah kita katakan. Kalau kita katakan Allah itu punya wajah, kan bukan sama dengan kita, kan begitu ya? Ya, hanya mengimani Allah punya wajah. Makanya jangan ada sampai kata bagaimana, jangan nanti ditanyakan pula Ustaz mengatakan Allah punya wajah, bagaimana? Nah, itu nggak boleh. Makanya Imam Malik mengatakan berkaitan dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala, al istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum. Istiwa itu di kalangan orang Arab itu sudah maklum, sudah dikenal. Ya. Tidak perlu ada lagi terjemahan begitu. Karena kalau terjemahan istiwa itu di dalam bahasa Arab, ya, itu ala wartafa'a, tinggi dan meninggi. Tinggi dan di atas itu artinya.
Istiwa. Makanya ketika dibacakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya, Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Yaitu dia tinggi dan meninggi gitu. Ya. Makanya jangan ada terbesit di benak kita ketika ada istiwa, oh kamu sudah menuduh Allah bersemayam. Bersemayam itu bahasa mana itu? Itu bahasa kita. Ketika diterjemahkan itu bersemayam, maka yang terbetik di benak kita duduk bersila. Kan begitu. Makanya tidak tepat terjemahan itu. Tapi yakinilah Allah itu di atas. Ya. Kalau boleh berandai-andai, ini kalau berandai-andai, tapi kan nggak boleh gitu ya. Ya. Misalnya kalau dikatakan, ya kalau mau bersemayam pun Allah rupanya di atas arasnya, kenapa? Mau duduk bersila pun dia kenapa rupanya? Ada urusan apa dengan dia gitu? Hah? Andai kata lah begitu, oh kamu tuduh Allah, ya kalaupun dia begitu rupanya ada apa dengan kamu? Ada urusan apa kamu dengan itu gitu? Kamu rugi karenanya begitu? Oh enggak, berarti kamu menuduh Allah tuh butuh dengan makhluk. Allah tidak pernah butuh dengan makhluk. Kamu jalankan sholat? Iya Pak, berarti Allah butuh sama kamu. Oh tidak Pak, akan begitu jadinya. Ya? Jadi jangan tuduhkan karena Allah itu butuh kepada makhluk, tidak. Makanya mereka yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak. Ya ini dalilnya dari mana gitu. Ya? Saking khawatirnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mulailah berbagai tafsir, multitafsir di dalam benak mereka yang menyebutkan Allah itu ada di mana-mana. Ya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Lalu di mana ya? Akhirnya Allah nggak ada. Ya nggak di mana-mana. Akan begitu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bahwasanya dia di atas, kan begitu ya. Banyak dalil yang menyebutkan hal itu. Bahkan mereka terkadang mendustai diri mereka sendiri. Ya, ada tuh ustaz-ustaz yang kondang-kondang itu, yang tak mengakui Allah di atas itu. Sekarang silap juga dia. Ya udahlah serahkan di atas juga. Ya. Nah, kadang pun nggak percaya dia mungkin Al-Quran itu turun dari atas. Ya kan begitu jadinya. Karena keyakinan dia sendiri Allah tidak dia. Jadi terserah Al-Quran itu datang dari mana? Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa anzalna. Kan begitu ya? Kami turunkan. Kalau turun dari mana itu? Ya dari atas ke bawah. Ya. Kemudian kalau dia berdoa, salah satu dalilnya itu, dia sendiri mendustai dirinya, mendustai keyakinannya. Dia berdoa begini. Kalau nampung gini biasanya minta dari mana itu? Pasti dari atas ke bawah. Ya. Pasti itu meminta rahmat dari atas ke bawah, makanya nampungnya gini. Ya. Kalau dia tidak percaya datang rahmat itu dari atas, dari Allah yang ada di atas, ya ngapain dia harus seperti ini gitu. Ya. Makanya terkadang mereka itu ya terlalu banyak menggunakan rasio terhadap kaitannya dengan keimanan ini. Sebenarnya masalah keimanan ini adalah masalah ghaib, tidak bisa kita rekayasa dengan akal kita, cukup dengan dalil. Makanya keistimewaan akidah Islam itu yang pertama adalah tauqifiyah. Sifatnya baku. Udah hukum baku sudah nggak bisa direkayasa dengan akal, itu keistimewaan akidah Islam. Makanya akidah Islam ini kuat. Kalau sudah tertanam akidah Islam, wah itu membatu, nggak bisa diapa-apain, mati pun mau dia. Itu akidah. Kemudian keistimewaan yang keduanya apa? Ya, dia beriman kepada yang gaib. Ya. Semua rukun iman itu gaib semuanya. Allah gaib, malaikat gaib, ya kan? Apalagi kitab-kitab gaib melainkan Al-Quran yang ada wujudnya, ya, yang asli. Kemudian apa lagi? Rasul, gaib semuanya. Hari akhir apalagi gitu. Istimewa tidak Islamin? Istimewa. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Sumbernya tetap dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Makanya ketika berbicara tentang akidah, gak usah berbicara dengan akal, tapi berbicara dengan dalil. Makanya akidah Islam ini yang paling terjaga, berbicara tentang Allah pakai dalil. Dari mana kau tahu Allah di atas? Allah yang bilang ini dalilnya, kan begitu. Ya, tidak ada rekayasa di situ. Hanya saja mereka yang tak percaya itulah yang sudah merekayasa tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan beriman kepada Allah, yang pertama, poin yang pertama dalam rukun iman ini, ya, yaitu beriman kepada Allah di dalam 4 hal. Pertama, mengimani tentang adanya Allah, wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman terhadap rububiyahnya Allah, mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, ya, dan yang mengatur alam jagat raya ini. Kemudian yang ketiga,
beriman dengan uluhiyah. Kita meyakini Allah yang berhak untuk disembah, selainnya batil semuanya. Yang keempat, beriman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, bi ghairi tahrif, bi ghairi ta'wil, bi ghairi ta'til, wa bi ghairi takyif, wa ghairi tamsil. Jadi 4 hal ini harus kita tanamkan di dalam mengimani asma dan sifat. Tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditolak. Kalau nggak sesuai dengan akal ditolak, nggak boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ditakyif. Bertanya bagaimana, nggak boleh. Itu akal yang bermain. Kemudian yang keempat, tidak boleh ditamsil, diserupa-serupakan dengan makhluk. Ya. Makanya mereka yang suka menuduh kita menyerupakan atau mujassimah itu, mereka sendiri yang sudah mereka yasa Allah mirip dengan makhluk. Allah punya wajah, kamu serupakan dengan makhluk. Katanya begitu. Kita tidak menyerupakan. Kan tidak kita katakan wajah Allah itu seperti wajah saya, kan begitu. Menyerupakan kan begitu. Ya. Nah ini, itu kekeliruan mereka. Jadi kalau beriman kepada asma dan sifat Allah ini sederhananya dalam 4 hal itu tadi, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya, karena ini memang pembahasannya bukan itu khusus, ya, maka tidak bisa kita panjang-panjang membahasnya. Ya, kalau panjang satu nanti ya nggak selesai pembahasan hadis yang kedua ini. Jadi mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah akan kita sambung lanjutan dari pembahasan ini, yaitu beriman kepada malaikat dan apa saja yang harus kita imani terhadap malaikat itu. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup saja majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.